Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Pemirsa channel dakwah Sulsel yang kami hormati, yang insya Allah akan sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu perang yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menjadi kepala negara di Medina adalah perang Tabuk. Sebelumnya saya ingin menegaskan bahwa perang dalam Islam adalah satu hal yang terpaksa sebenarnya dilakukan. Perang dalam Islam adalah untuk membela diri. Jadi bukan untuk perang membumi hanguskan, apalagi kemudian menghilangkan suatu kaum, membinasakan suatu kaum, apatah lagi untuk kemudian mengeksploitasi kaum-kaum tertentu. Ini yang perlu digarisbawahi. Nah, perang Tabuk adalah perang salah satunya yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Perang ini kita kenal perang yang luar biasa besarnya. Bayangkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memimpin langsung perang itu, lalu kemudian pasukannya ini bukan sembarang. Pasukan kaum muslimin itu sebanyak 30.000 orang. Dan yang hebatnya lagi adalah perang Tabuk itu terjadi pada musim panas. Musim panas yang sangat panas. Itu. Kemudian pada saat itu juga penduduk Madinah menghadapi panen raya, kalau istilah sekarang, panen besar kurma. Karena ternyata kurma itu semakin panas, maka semakin kualitasnya semakin bagus, berarti buahnya juga semakin bagus. Nah, ini sekaligus menjadi ujian bagi kaum muslimin. Bayangkan, dalam kondisi panas yang luar biasa, kemudian menghadapi musim panen, kalau kurmanya tidak dipanen itu kemudian akan menjadi rusak. Tapi ternyata mereka itu sangat antusias, mereka sangat bergembira untuk menyambut perang yang dikumandangkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perang Tabuk itu terjadi itu karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mendengarkan rencana Raja Romawi ingin menyerang negara wilayah kaum muslimin di perbatasan Syam, jadi daerah Tabuk. Mereka orang-orang Romawi sudah menyiapkan pasukannya di sana. Nah, oleh karena itu, kenapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian melakukan perang ini? Karena orang Romawi yang pertama mendahului. Sementara kewajiban negara untuk kemudian melindungi rakyatnya, melindungi wilayah dan melindungi agama. Nah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lalu kemudian mengumandangkan perang ini. Jarak dari Madinah ke Tabuk itu kurang lebih sekitar 778 km. Itu. Nah, perjalanan ditempuh dengan kurang lebih 20 hari. Kaum muslimin yang ada pada hari itu, mereka sementara dalam keadaan panas, kemudian kekurangan perbekalan. Dalam riwayat kemudian satu onta itu ditunggangi oleh 3 orang lebih, bahkan lebih pasukan untuk kemudian sampai ke sana. Nah, mendengarkan apa yang dilakukan oleh Rasulullah gitu, dengan pasukan yang begitu banyak, orang Romawi mulai keteteran, mulai ketakutan. Itu. Belum lagi setelah mereka mendengarkan bahwa perang ini pasukan kaum muslimin yang 30.000 orang itu dipimpin langsung oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata ini yang membuat Raja Romawi kemudian menarik mundur pasukannya dari Tabuk, lalu kemudian masuk di kota-kota di Syam, lebih memilih untuk bertahan di benteng-benteng mereka. Gitu. Nah, mendengarkan itu Rasulullah terus melanjutkan perjalanan sampai beliau memasuki wilayah Tabuk, lalu kemudian mengambil posisi di sana, berkemah di sana bersama dengan pasukannya. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak memilih opsi untuk menyerang ke kota Syam. Ke pusat kota orang Romawi, tidak. Justru beliau tinggal di sana, melakukan apa? Melakukan
mengirim delegasi-delegasi ke wilayah-wilayah di sekitar Syam. Nah, inilah yang kemudian membuat ternyata sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini menambah wibawa pasukan kaum muslimin di hadapan orang-orang kafir. Nah, ini yang tadi saya katakan bahwa perang dalam Islam itu bukan untuk membumi hanguskan suatu kaum. Kalau dalam sistem perang dalam barat, maka kondisi ini pasti dimanfaatkan oleh mereka untuk menyerang masuk di dalam kota, menghabiskan orang-orang Romawi. Ini kesempatan kenapa mereka sudah takut. Tapi Rasulullah tidak melakukan itu. Kenapa? Pasti di sana kemudian banyak orang-orang yang tidak terlibat, orang yang tidak berdosa, maka kemudian ini dilarang di dalam Islam. Oleh karenanya Rasulullah lebih memilih untuk berdiam di Tabuk sampai kemudian beliau mengirim delegasi ke wilayah-wilayah di sekitar Syam untuk kemudian meminta mereka masuk di dalam Islam, lalu kemudian membayar jizyah, dan ini kemudian hasil yang luar biasa didapatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.